Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Cinta kepada Allah dan Rasulnya merupakan suatu hal yang wajib. Apabila seseorang itu mengaku beriman kepada Allah, maka wajib baginya mencintai Allah dan Rasulnya. Mengaku beriman tapi tidak cinta kepada Allah, tidak cinta kepada Rasulullah, maka imannya tertolak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Cinta ini merupakan akan menjadi modal besar, akan menjadi tiket kita untuk bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ahu. Barang siapa yang senang, cinta ketemu dengan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan senang juga, senang ketemu dengan orang tersebut. Nah, itulah, persiapkan diri kita sebelum ketemu dengan Allah, isi hati kita dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini yang menentukan nanti di saat seseorang itu sakaratul mautnya itu mudah apa susah. Kenapa seseorang itu susah sakaratul mautnya, susah kematiannya? Karena masih dipenuhi cinta selain kepada Allah. Oleh karena itu latih diri kita dari sekarang untuk bisa memutuskan ikatan-ikatan cinta selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Memiliki boleh, tapi memasukkan ke dalam hati, itu yang bermasalah. Silahkan Anda memiliki mobil, memiliki rumah, memiliki harta sebanyak-banyaknya, tidak masalah. Tapi kata ulama, itu hanya di tangan saja, jangan sampai masuk ke dalam hati kalian. Karena apabila masuk ke dalam hati kita, sudah menjadi kecintaan hati kita, ini nanti pada akhirnya saat kita menghadapi sakaratul maut akan menjadi beban yang berat. Di saat dia pada waktu itu tidak bisa ditawar lagi, dia harus pulang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di sisi lain dia masih berat dengan dunianya. Pada waktu dia dipaksa untuk keluar, dia masih bertahan dengan jasadnya. Dia masih mengingat mobilku, anakku, hartaku, bagaimana. Sehingga dia tidak suka dengan kematian tersebut. Padahal kematian itu bagi orang mukmin adalah pintu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menjadikan seseorang itu saat kematiannya susah. Tarik ulur, gak keluar ruhnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Beda dengan orang yang di situ di hatinya sudah dipenuhi dengan cinta kepada Allah, sudah dipenuhi dengan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Punya dosa, kita semua punya dosa. Akan tetapi jangan sampai kemaksiatan yang kita lakukan, dosa yang kita lakukan menghalangi diri kita untuk selalu berharap rahmat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketakutan itu mengalahkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di saat kita sudah memenuhi cinta hati kita, cinta kepada Allah, maka disitulah kita akan mudah keluar ruh kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita senang. Dan harus disadari bahwa kematian itu adalah pintu kita untuk ketemu kepada Allah. Kita sholat berapa tahun? Puluhan tahun. Beramal baik sudah puluhan tahun. Apa yang kita harapkan? Liqa Allah, ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Di saat di situ pintu kematian sudah ada di hadapan kita, jangan sampai kita menolaknya. Nah, itulah kenapa cinta ini akan menjadi modal besar agar kita bisa ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah dipenuhi hatinya dengan cinta kepada Allah, dia akan mudah keluar ruhnya. Dia suka dengan itu dan Allah pun ridho dengan orang tersebut. Dia suka dengan Allah, suka ketemu dengan Allah, dan Allah pun ahabba liqa Allah. Allah akan suka ketemu dengan orang tersebut. Tapi apabila seseorang itu nggak suka ketemu dengan Allah, Allah pun akan menolak. Terus kemana ruhnya? Belayang kemana-mana. Nah, inilah gentayangan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Untuk cinta kepada Allah, tentunya kita harus ma'rifat billah. Kita harus kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cinta, senang sama seseorang, pasti seseorang itu yang kita sukai, dia orangnya baik. Tidak ada kita senang sama seseorang itu orangnya nggak baik, nggak ada. Pasti yang dilihat itu adalah sisi baiknya. Saya senang dengan Pak Basuki, ini orangnya baik, orangnya lembut, pemaaf, mudah senyum. Saya senang dengan Pak semua jamaah ini baik-baik,
ramah. Itulah kecintaan kita kepada sesama makhluk. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pengen menumbuhkan cinta kita kepada Allah, maka ingat kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu zat yang maha baik. Allah itu zat yang maha pengampun, pemaaf. Kalau ada seseorang punya anak, dia menyayangi anaknya, begitu sayangnya, ingat Allah lebih sayang terhadap hambanya dibandingkan seorang ibu yang sayang terhadap anaknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita melihat seseorang dia itu penyabar, tidak pernah marah, Allah lebih penyabar. Kalau kita melihat seseorang itu tidak pernah punya dendam, selalu memaafkan semua orang, selalu mudah memaafkan, ingat Allah maha memaafkan. Jangan dosa kemaksiatan kita menghalangi kita untuk bisa mengenal Allah, untuk bisa selalu berharap rahmat kasih sayangnya Allah. Itulah cara untuk kita menumbuhkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan dalam satu riwayat, sidqul mahabbah fi salasi khisalin. Bukti atau tanda cinta seseorang itu ada 3. Yang pertama, ayyahtaru kalama habibihi ala kalami khairi. Dia lebih memilih berbincang-bincang dengan kekasihnya dibandingkan dengan orang lain. Seseorang itu kalau mencintai seseorang, dia itu lebih memilih untuk ngobrol sama orang yang disenangi daripada orang lain. Itu pasti. Seorang hamba yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, tentunya dia lebih senang untuk selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, berduaan dengan Allah dibandingkan dia ngobrol dengan orang lain. Bagaimana cara ngobrol kita dengan Allah? Baca Al-Qur'an, salat, zikrullah, baca Al-Qur'an. Al-Qur'an ini adalah kalamullah. Di saat kita sedang membaca Al-Qur'an, maka di saat itu kita sedang berbincang-bincang dengan Allah. Seorang hamba yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih memilih berbincang-bincang dengan Allah dibandingkan dia harus berbincang-bincang dengan selain Allah. Itu tanda cinta yang pertama. Kalau memang kita mengaku cinta kepada Allah, kalau ngobrol, ngalur ngidul, ngopi, kuat berjam-jam, tapi kalau giliran baca Al-Quran dapat 1 halaman sudah berat rasanya. Nah, ini cinta apa enggak kira-kira? Coba kita kembalikan pada diri kita masing-masing. Nah, kalau kita lagi ngobrol ngopi itu kan kuat lama. Ya saya juga kuat, ketemu teman cocok, kuat lama. Giliran ngaji dapat berapa halaman udah berat sekali. Nah, ini cintanya dipertanyakan. Wa yakhtar mujalasati habibihi ala mujalasati ghairi. Orang cinta dia akan lebih memilih tempat duduk atau bersama dengan kekasihnya dibandingkan dengan majelis selain orang yang dicintainya. Seorang hamba yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, dia akan lebih senang, lebih betah duduk di majelisnya Allah. Apa majelisnya Allah? Majelis ilmu, majelis zikir. Itu adalah majelisnya Allah Subhanahu wa taala, majelis yang dicintai oleh Allah. Ada majelis taklim ditinggalkan, ini bukti cinta apa enggak? Dia lebih memilih majelis yang bukan majelisnya Allah, padahal di rumah nonton TV bengong, bangun tidur nonton TV, siang dikit sarapan, habis sarapan nonton TV lagi, tidur siang, bangun siang makan siang depan TV lagi. Nunggu maghrib nonton berita sore TV lagi, habis maghrib nggak mau ke masjid, hadir di majelis taklim di depan TV lagi. 24 jam ini hidupnya depan TV, bukan di majelisnya Allah, bukan di majelis taklim, bukan di majelis zikir. Nah, ini habis umurnya, habis waktunya. Seseorang itu kalau mengaku cinta kepada Allah, maka dia harus memilih majelisnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yahtar ridha habibihi ala ridha ghairihi. Dan dia orang yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dia memilih keridhaannya Allah daripada keridhaan selain Allah. Apa yang dia kerjakan, beribadah, beramal soleh, apapun kebaikan-kebaikan yang dia lakukan, tujuannya untuk mencari keridhaan Allah, bukan selain Allah. Bukan untuk mencari pujian manusia, bukan untuk mencari selain dari keridhaan Allah. Kalau seseorang itu mengaku cinta kepada Allah, apa yang dia lakukan, entah itu ceramah, entah itu ngajar, entah itu belajar, entah itu sedekah, entah itu sholat tahajud, sholat sunnah, membaca Al-Quran, tujuannya satu, Allah Subhanahu wa taala. Masa bodoh dengan komentar orang-orang, komentar selain dari Allah Subhanahu wa taala. Masa bodoh dengan orang yang tidak suka.
Masa bodoh dengan orang yang suka, tidak penting. Yang penting adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah bukti cintanya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tumbuhkan kecintaan kita. Kita itu ibadahnya sedikit, jauh dari kesempurnaan. Maka yang sedikit itu pupuk dengan cinta. Kalau kita sudah bisa cinta kepada Allah, selalu berharap kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.